Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rizky Abdurrafi. Saya dari konsentrasi bangunan Gedung 2, Angkatan 2024, Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Oke, pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu skala, kemudian jenis-jenis skala itu sendiri, kemudian contoh dari penerapan skala tersebut. Skala. Apa sih skala itu? Skala ini gampangnya adalah bahasa penerjemah konstruksi. Skala pada gambar teknik adalah perbandingan rasio antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya di lapangan. Tanpa skala, mustahil kita menerjemahkan sebuah gambar itu kita bisa membangun dari gambar tersebut menjadi satu bangunan yang ideal dan kokoh seperti itu. Oke, lanjut. Skala di sini memiliki tiga jenis, yaitu ada skala pembesaran, skala pengecilan, kemudian ada skala numerik. Skala pembesaran ini gampangnya adalah memperbesar detail komponen kecil agar terlihat jelas. Contoh skalanya itu berapa? Contohnya 2:1 dan 5:1. Atau itu menyesuaikan pada jenis objek yang akan kita skalakan nanti. Kemudian ada skala pengecilan. Skala pengecilan ini gampangnya dia itu menyusutkan dimensi objek yang besar agar muat dalam kertas kerja kita. Contoh skala di sini adalah 1:100 dan 1:500. Nah, skala pengecilan ini biasanya itu digunakan dalam bangunan gedung, jembatan, atau suatu lapangan yang dia itu ukurannya besar. Kemudian ada skala numerik. Skala numerik ini itu format penulisan standar yang menunjukkan satu unit ukuran gambar mewakili n unit ukuran sebenarnya. Oke, skala ini memiliki tiga fundamental. Yang pertama ada jarak gambar, kemudian skala, kemudian jarak sebenarnya. Nah, kita lanjut ke contoh penerapan skala. Itu dari kertas kita ke lapangan, itu kita menentukan ukuran asli dari eh, gambar kerja kita. Oke, di sini contohnya adalah menghitung panjang dinding sebenarnya jika diketahui panjang pada gambar adalah 5 cm dengan skala 1:100. Oke, teman-teman kita sudah mengetahui di sini jarak gambar ada 5 cm, kemudian skala kita yang kita gunakan ada 1:100. Gimana sih cara menentukan jarak dinding sebenarnya? Pertama, kita masukkan rumusnya teman-teman. Itu JS sama dengan JG dikali skala. Oke, kita dapat perhitungan adalah JS sama dengan 5 cm dikali 100. Nah, kita di sini mendapatkan jawabannya adalah 500 cm. Nah, 500 cm ini kita jadikan ke meter. Maka didapatkan panjang dinding sebenarnya adalah 5 meter. Kemudian contoh penerapan yang kedua, itu dari lapangan ke kertas kerja kita. Kita menentukan seberapa panjang sih garis yang dibutuhkan agar nantinya itu pas jika diterapkan ke lapangan. Oke, menentukan ukuran garis batas tanah sepanjang 50 meter di dunia nyata untuk gambar pada skala 1:500. Oke, teman-teman, kita di sini sudah diketahui jarak sebenarnya adalah 50 meter dengan skala 1:500. Langsung saja kita masukkan rumusnya, teman-teman, yaitu jarak gambar sama dengan jarak skala dikali skala. Perhitungan yang kita dapatkan adalah 5000 cm dikali dengan skala itu 1:500. Didapatkan hasil akhirnya adalah 10 cm. Nah, 10 cm ini nantinya yang akan kita gambar di kertas kita. Kemudian contoh penerapan skala yang ketiga adalah menentukan skala utama pada kertas kita. Oke, di sini saya ambil contoh. Jika sebuah jalan sepanjang 2 km digambar sepanjang 40 cm di peta, berapakah skalanya? Oke, kita di sini sudah diketahui jarak pada gambarnya itu 40 cm, sedangkan jarak sebenarnya ada 2 km. Atau jika dijadikan cm ada 200 cm. Langsung saja kita masukkan rumusnya, teman-teman. Skala sama dengan jarak gambar dibagi jarak sebenarnya. Didapatkan perhitungan yaitu S sama dengan 40 dibagi 200.000 cm. Ya, kita sederhanakan saja menjadi 1:5.000. Nah, maka didapatkan skala yang kita dapatkan adalah 1:5.000 meter. Seperti itu. Itu untuk contoh penerapan skala yang ketiga. Nah, yang terakhir teman-teman ada contoh penerapan skala yang keempat, ada eh, adaptasi ruang kertas. Itu kita menyesuaikan dimensi lahan sebenarnya 60 meter kali 40 meter agar dia itu proporsional dalam kertas A3. Nah, kertas A3 ini ruang gambar efektifnya itu berkisar sekitar 40 cm panjangnya dengan 28 cm lebarnya.
Oke, langsung saja kita analisis teman-teman. Yang pertama kita menganalisis panjang dari kertas itu sendiri, yaitu 60 meter ini panjang sebenarnya, dibagi dengan 40 cm, yaitu adalah panjang dari kertas yang kita miliki, sama dengan 150. Oke, skala minimalnya berarti 150 untuk panjang. Kemudian kita menganalisis lebarnya teman-teman. Ada 40 meter, ini jarak sebenarnya, dibagi 28 cm, yaitu jarak guna kertas kita. Didapatkan 142, berarti skala minimal yang kita dapatkan ada 142. Nah, kita buat kesimpulan teman-teman, kita bulatkan angka-angka tadi itu ke standar yang lebih besar dan sekiranya bakal aman. Maka didapatkan hasil akhir skala 1:200 agar gambar utuh dan menyisakan margin nantinya di kertas kita. Nah, kemudian di sini saya akan membawakan studi kasus skala pada denah gedung. Denah gedung ini merupakan salah satu penggunaan skala pada denah yang sangat umum, teman-teman. Oke, denah gedung adalah representasi horizontal bangunan yang dipotong pada ketinggian tertentu. Denah adalah referensi paling krusial bagi pelaksana lapangan untuk tata letak ruang, tata letak pintu dan jendela, dan struktur dinding nantinya. Oke, mengapa kita menggunakan skala 1:100, teman-teman? Skala 1:100 ini termasuk ada salah satu skala yang paling ideal untuk bangunan gedung. Kenapa sih ideal? Pertama, ada keseimbangan visual. Cukup besar untuk memperlihatkan ketebalan dinding dan letak bukaan di sini pintu dan jendela, namun cukup ringkas agar keseluruhan lantai muat dalam satu lembar kertas kerja standar. Kemudian selain itu ada kemudahan komputasi. 1 cm digambar secara instan dikonversi menjadi 1 meter di lapangan oleh surveyor. Gampangnya teman-teman, skala 1:100 ini bisa memudahkan orang di lapangan nantinya untuk bekerja tanpa harus memikir dua kali seperti itu. Karena otomatis 1 cm di gambar ini dikonversi secara instan jadi 1 meter di lapangan. Oke, korelasi skala dan tingkat ketelitian. Semakin besar skala, maka gambar akan semakin detail seperti itu, teman-teman. Kemudian ada efek domino kesalahan skala. Kesalahan membaca atau menggambar skala pada denah bukan sekedar salah garis, melainkan bencana fisik, teman-teman. Contohnya apa? Ada melesetnya as bangunan. Apa sih melesetnya as pada bangunan itu? Yaitu contohnya adalah titik kolom bergeser dari fondasi. Itu bisa teman-teman jika kita salah membaca skala. Kemudian ada clash antar elemen. Contohnya pintu tidak bisa dibuka karena menabrak dinding struktural. Kemudian ada pelanggaran sempadan, itu bisa kita sederhanakan, yaitu bangunan kita itu ukurannya itu melebihi dari ukuran yang ditentukan di awal. Bisa bangunan kita itu melewati batas bangunan kita, bisa bergeser ke lantai tangga misalnya seperti itu. Skala itu jantung akurasi proyek, teman-teman. Pemahaman skala bukan sekedar syarat lulus mata kuliah, melainkan fondasi utama manajemen konstruksi. Skala adalah satu-satunya alat verifikasi yang memastikan niat arsitek dan perhitungan insinyur tereksekusi dengan rasio yang identik di dunia nyata. Oke, risiko teknis. Misal skala ini gagal, teman-teman. Rework massal, ada yaitu pembongkaran beton atau struktur-struktur lainnya. Kemudian ada penurunan daya dukung karena ketidakselarasan titik berat struktur. Kemudian ketidaksesuaian elevasi dan jalur utilitas, MEP. Kemudian ada risiko finansial, teman-teman. Yang pertama ada pembengkakan anggaran akibat belanja material pengganti. Kemudian ada klaim denda keterlambatan dari owner. Kemudian yang ketiga ada kerugian hukum. Yang tadi seperti misal bangunan kita itu melewati lahan yang sudah kita tentukan gitu. Mungkin seperti itu aja teman-teman yang bisa saya presentasikan tentang pengertian dasar dari skala, kemudian jenis-jenis skala dan contoh penerapan skala, dan maupun resiko dari jika kita mengalami gagal pemahaman skala itu sendiri, teman-teman. Sekiranya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.